Ketegangan antara psikolog Lita Gading dan musisi Ahmad Dhani semakin memanas. Selasa 14 Oktober 2025 kemarin, Lita menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Terkait laporan pentolan Dewa 19 itu, lantas mengapa Dhani mempermasalahkan terkait unggahan video Lita di media sosial yang berjudul Ayam Sayur? Apa sebenarnya isi dari konten tersebut sampai membuatnya melaporkan Lita untuk kedua kalinya? Lalu seperti apa peringatan tegas dari Lita? Sebelumnya pada 10 Juli 2025 lalu, Dhani juga sempat melaporkan Lita ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap membuat video yang diduga menyinggung anak Dhani berinisial SA. Lantas seperti apa pembelaan Lita Gading terkait tudingan yang sampai membuatnya berurusan dengan laporan hukum tersebut? Di sisi lain, seperti apa penegasan Dhani terkait dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang diduga dilakukan oleh Lita Gading sampai membuatnya sempat melaporkan ke KPAI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan panas antara psikolog kondang Lita Gading dan musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani memasuki babak baru. Kemarin Lita diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan terbaru dari Dhani. Didampingi kuasa hukumnya, Lita diperiksa selama berjam-jam dan harus menjawab 16 pertanyaan penyidik. Inti dari pemeriksaan tersebut adalah seputar unggahan video di akun Instagramnya yang berjudul Ayam Sayur yang menjadi dasar laporan dari Dhani. Kuasa hukum Lita, Syamsul Jahidin, membeberkan bahwa kliennya dilaporkan dengan laporan baru tertanggal 18 September terkait dua video. Salah satunya adalah konten Ayam Sayur yang dituding mencemarkan nama baik pentolan Dewa 19 tersebut. Unsur yang dilaporkan adalah pasal 45, ayat 4, Jungto pasal 27A, Undang-Undang ITE, Jungto pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Di hadapan awak media, Lita juga menegaskan kehadirannya di Polda Metro Jaya sekaligus membantah keras isu yang beredar bahwa dirinya mangkir dari panggilan polisi. Mana Ahmad Dhani? Mana pengacaranya? Saya kemarin udah ke Polda tuh, memenuhi undangan klarifikasi. Dan kamu biasanya paling sibuk mengomentari masalah ini. Ayo, apalagi yang kalian mau urus? Hah? Kamu takut DPR ngegeruduk kalian? Iya, anggota Dewan harusnya tuh mengayomi ya semua yang terjadi di dalam ranah masyarakat itu. Kalian kerja apa? Hanya ngurusin urusan pribadi terus. Hah? Salah satunya ini target nih pemberondongan masyarakat kepada kalian. Orang kayak begini nih, DPR yang seperti ini nih yang harus diperhatikan. Tidak punya kompetensi, tapi bisa menggunakan the abuse of power buat kamu tuh. Jangan mentang-mentang jadi anggota DPR kamu. Hah? Menindas rakyat. Saya tuh rakyat. Saya tuh harusnya dilindungi oleh kamu. Kamu nggak ngerti bahasa saya dalam video itu. Apa isinya? Kalau sampai ini naik nih, permasalahan ini, Anda pasti membayarnya. Anda pasti mengintimidasi polisi. Mana ada sekarang polisi mau diintimidasi? Sekelas kamu. Hah? Lihat aja, tidak akan masuk naik ke dalam lidik. Kalau sampai kayak begitu, Anda menggunakan abuse of power. Kita lihat sama-sama ya guys. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September, 16 ya? 18 September mengenai tentang dua video Instagram yang for your back mengenai tentang satu judulnya itu Ayam Sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Jadi videonya video ayam sayur tulisannya, itu yang membuat pelapor atau pengadu ini tersinggung. Nah, terkait dengan unsur yang dilaporkan adalah pasal 45 ayat 4, 27A,
Undang-Undang ITE, junto di pasal 310, junto pasal 311. Jadi pencemaran nama baik. Saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada 2 video ya, Ayam teman-teman. sayur. Ini yang dilaporkan video ini. Jadi tadi ada 16 pertanyaan, yang pertanyaannya hanya seputar video ini saja. Jadi ada satu video lagi juga yang dimana video klien saya ini kan banyak video yang beredar mengatakan klien saya tidak berani hadir. Mangkir dari panggilan. Jadi pada saat diklarifikasikan di sini juga di Polda Metro Jaya, di unit PPA, klien saya membalas dengan video bahwa dia hadir. Dia hadir dan tunduk dan taat pada hukum. Itu yang dilaporkan oleh pengadu ini. Saya nggak tahu kenapa begitu getol sekali mungkin melaporkan klien saya ini. Apakah mungkin dia mau kenalan bersama klien saya ini yang dimana adalah dokter psikologi? Mungkin. Di sisi lain, Lita Gading merasa laporan Ahmad Dhani tidaklah berdasar. Ia menjelaskan bahwa judul ayam sayur pada videonya menggunakan tanda tanya yang mengindikasikan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Lita juga menyebutkan bahwa dirinya hanya melakukan edukasi secara infotainment dan tidak bermaksud menghakimi siapapun. Ia juga menegaskan tidak akan tinggal diam atas laporan kedua ini. Lita menyatakan akan melaporkan balik Dhani karena menilai tindakan pelaporannya sudah keterlaluan. Ia merasa bahwa selama ini tidak pernah ada wakil rakyat yang melaporkan rakyatnya hingga 2 kali. Lita juga menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak melaporkan balik pada laporan pertama adalah karena sikapnya yang legowo, namun untuk kali ini ia tidak akan memberikan pengampunan. Dikatakan ada 2 laporan yang Dua laporan. Yang satu kita tidak mendeklar, tapi silahkan awak media bisa menilai sendiri. Hari ini juga, malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Malam ini juga kami akan laporkan, karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Yang pertama, laporan pertama klien kami sudah legowo tidak akan melaporkan kembali, tapi kalau untuk kali ini, tidak akan tinggal diam klien kami. Kami akan melapor balik. Nanya kan berarti, kamu ayam sayur gitu. Apakah mungkin suka makan ayam sayur, atau tidak suka ayam sayur, atau mungkin suka bikin ayam sayur. Kan begitu? Ya itu interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri. Dari 16 pertanyaan tadi, penyidik pun sampai bingung. Ibu ini bertanya atau menjelaskan? Itu ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi, Chris ya? Tadi Nih pelapor kan, pun ada bingung. tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Ada tanda tanya ya. Ini kan judul. Udahlah, ngapain sih kita ngejudge? Kan di situ juga saya mengedukasi, tapi secara infotainment kan gitu kan. Jadi tidak secara formal gitu kita memberikan edukasi yang ada istilah teori-teori kan gitu. Kebebasan Enggak. berekspresi aja bertanya, Iya. karena dia kan pertama adalah kita tahu adalah pejabat publik. Selain public figure adalah pejabat publik yang dimana menjadi sorotan, menjadi role model, kan begitu. Jadi kalau ketika masyarakat mengkritik, masyarakat mempertanyakan, kok you baper gitu loh. Apa you mungkin mau kenalan sama klien gua? Kan seperti itu. Ya karena anak aja. Iya. Baru ada sepanjang sejarah wakil rakyat melaporkan rakyatnya hingga 2 kali. Kalau 1 kali kita masih wajar, kita masih tolerir. Tapi kedua kali, mohon maaf. Kita diam bukan berarti kita takut. Ingat, gelombang rakyat perlawanan itu ada. Ini akan kami lakukan. Dan saya akan mendampingi Ibu Lita sampai selesai. No mercy, tanpa pengampunan. Konflik antara Ahmad Dhani dan Lita Gading memang sudah cukup lama bergulir. Sebelumnya pada 10 Juli 2025 lalu, Dhani telah melaporkan Lita ke Polda Metro Jaya, buntut dari unggahan yang dianggap menyinggung sang putri, SA. Menurut Aldwin Rahadian, kuasa hukum Dhani, bahwa tindakan yang dilakukan dianggap kejahatan yang sangat serius, termasuk kejahatan terhadap eksploitasi anak dan kekerasan psikis. Ia menekankan bahwa hal ini tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga melanggar privasi anak yang seharusnya tidak dipublikasikan melalui media. Ia menambahkan bahwa sebelum melapor ke polisi, mereka telah melayangkan somasi terbuka, namun tidak ada respons. Karena tidak ada tanggapan, Dhani pun melanjutkan laporan ke jalur hukum.
Aldwin mengungkapkan bahwa pasal yang disangkakan adalah pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang akan dijungtokan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun. Ya, kita melaporkan tadi inisial LG ya. Karena ini dianggap kita kejahatan yang serius. Ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi. Ya, tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi. Ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mbak Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi. Ya. Pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3. Sampai doktor. Apa iya dia tidak mengerti ini? Laporan ini sekarang dibuat cepat karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka. Ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main, jeratannya minimal 5 tahun. Dalam laporannya, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa putra sulungnya Al-Ghazali turut hadir sebagai saksi. Ia turut menjelaskan bahwa sebenarnya Al yang awalnya sangat kesal, bahkan ingin melaporkan secara pribadi. Sementara itu, menurut Dhani, semua permasalahan ini berawal dari gosip dan fitnah. Ia menyoroti bahwa Lita mengambil sumber informasi dari berita gosip dan fitnah. Dhani merasa tindakan tersebut sangat serius dan meyakini bahwa dia layak untuk ditangkap serta ditahan atas perbuatannya. Malah nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri, ternyata nggak bisa. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al-Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini, beliau sebagai saksi dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua, Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang... Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Sebelumnya pada 10 Juli 2025 lalu, Dhani juga sempat melaporkan Lita ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap membuat video yang diduga menyinggung anak Dhani berinisial SA. Lantas seperti apa pembelaan Lita Gading
terkait tudingan yang sampai membuatnya berurusan dengan laporan hukum tersebut. Aksi pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya oleh Ahmad Dhani sebelumnya telah ditanggapi secara terbuka oleh Lita Gading lewat tim kuasa hukumnya dengan sikap yang tidak gentar. Mereka pun membantah dengan tegas semua tudingan yang diarahkan kubu Dhani kepada sang klien. Pihak Lita berpendapat bahwa videonya tidak sampai menyebabkan gangguan mental pada anak Dhani. Menurutnya, foto-foto sang anak yang menjadi sorotan dalam video tersebut sudah beredar luas di media sosial dari akun-akun tidak jelas. Sebagai seorang psikolog aktif, Lita Gading menegaskan bahwa ia hanya memberikan tanggapan edukasi, bukan perundungan atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat anak. Mereka juga mempertanyakan dasar laporan tersebut, serta beranggapan bahwa untuk membuktikan gangguan psikis harus ada pemeriksaan psikologi terlebih dahulu, bukannya langsung melaporkan ke polisi. Kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun-akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman, ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat menganalisa secara seksama. Tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya mengatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Pihak Lita Gading juga menggunakan argumen hukum dalam pembelaannya. Mereka menyatakan bahwa keributan di media sosial seharusnya tidak dapat dipidana karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE. Pihak Lita pun mengundang masyarakat untuk menilai sendiri video yang diunggahnya, apakah benar melanggar norma hingga menimbulkan kekerasan psikis. Mengenai ancaman kekerasan terhadap anak, mereka menekankan bahwa tindak pidana tersebut memiliki ancaman hukuman minimal 3 tahun, 6 bulan, dan harus dibuktikan dengan bukti fisik seperti visum, bukan sekadar isu. Tim kuasa hukum juga memastikan kliennya tidak akan meminta maaf. Menurut mereka, konten Lita bertujuan mengedukasi agar anak tidak terseret dalam masalah orang tua. Mereka juga menjamin sang psikolog akan kooperatif dengan selalu hadir dalam setiap panggilan pemeriksaan. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk undang-undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115.
dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis? Pun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan, dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi. Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu, karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Ini rekan saya. Tidak ada rencana laporan baru. Untuk apa? Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Untuk apa sih diributin? Kami juga sangat beritikat baik. Kalaupun nanti ada panggilan klarifikasi, kami akan datang. Klien kami akan datang. Kami akan lalui proses hukumnya. Upaya hukum untuk proses yang berjalan kami hormati semua. Di sisi lain, seperti apa penegasan Dani terkait dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang diduga dilakukan oleh Lita Gading? Sebelumnya, Ahmad Dhani juga telah melaporkan Lita Gading ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan ini bukan hanya untuk membela putrinya, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, seorang psikolog seperti Lita Gading memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Karena itulah ia menolak adanya mediasi. Dhani berpendapat bahwa ia bisa memaafkan netizen berpendidikan rendah yang mungkin melakukan perundungan. Namun, dirinya tidak akan memaafkan seorang psikolog yang seharusnya memiliki pemahaman lebih baik. Hal ini ia lakukan sebagai pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendidikan tinggi, agar lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial. Lebih lanjut, Dhani juga menegaskan bahwa kedatangannya ke KPAI bukan hanya untuk membela putrinya, tetapi untuk membela semua anak Indonesia agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Kasih beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, ya. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Dan ini saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan, gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya, gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu loh. Itu kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi.
Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.